Hai sobatku, selamat datang di channel RL1221. Jumpa lagi. Sebelum kita lanjutkan alur cerita novelnya, jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Bab 646 sampai dengan 648 Aku memerintahmu. Oh, Joko sedikit terkejut saat mendengar ini. Orang yang dapat direkomendasikan secara pribadi oleh Bagas dan dibawa ke ketentaraan untuk menemuinya pasti memiliki status tertentu. Kalau tidak, Bagas tidak mungkin berani membawa siapapun ke sini secara sembarang. Jadi, dengan rasa penasaran di hati, Joko menatap Peter dan yang lainnya dengan tenang. Melihat ini, dia secara bertahap merasakan suatu perasaan serius di hatinya. Di antara mereka bertiga, aura yang dipancarkan oleh Damian dan Oscar membuat Joko merasa akrab. Tentu saja dia akrab dengan rasa akrab tersebut. Dia bisa merasakan bahwa Oscar dan Damian adalah sosok orang yang tidak berbeda jauh darinya. Mengapa dikategori orang yang tidak berbeda jauh? Joko adalah anggota tentara, begitu juga Oscar dan Damian. Dan melihat sikap Bagas terhadap mereka, Joko menduga bahwa status mereka di ketentaraan mungkin tidak rendah. Mata Joko bergerak perlahan, dan akhirnya tertuju pada Peter. Dia bisa merasakan bahwa Oscar dan Damian memancarkan sejenis aura yang hanya akan dimiliki oleh tentara berpengalaman dalam medan perang, dan benar-benar pernah membunuh musuh dalam pertempuran. Sedangkan Peter di sisi lain, terasa sangat biasa, dan memiliki keberadaan yang mudah untuk diabaikan. Namun, Joko menemukan bahwa Peter memang adalah yang termuda, tapi tampaknya juga memiliki status tertinggi di antara ketiganya. Tuan Joko, Tuan Peter, saya masih ada urusan. Jadi Anda semua bicarakan saja. Saya pamit dulu. Bagas mohon pamit, lalu berbalik dan pergi begitu saja. Joko sedikit mengernyit. Dia menjadi semakin tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Bagas. Bagas yang membawa tamu ke sini dan ingin meminta bantuan Joko. Tapi sekarang justru Bagas sendiri yang pamit lebih dulu. Joko baru pertama kali bertemu dengan Peter dan yang lainnya. Jadi apa yang bisa mereka bicarakan? Jangan-jangan Bagas merasa meninggalkan beberapa kalimat saja sudah cukup untuk membuat Joko membantu Peter. Sederhananya, sungguh naif sekali. Joko mendengus dingin, lalu duduk di kursi. Langsung bilang saja, ada urusan apa mencariku? Joko mengatakan itu sambil merebus teh, memelintir segenggam daun teh, dan melemparkannya ke dalam teko untuk disiapkan. Sebelum kita mulai berbicara, kamu harus perintahkan orang-orangmu untuk keluar dari sini. Oscar mencondongkan tubuh ke depan secara perlahan, kemudian menyilangkan tangan sambil berbicara. Oh, Joko tersenyum. Seperti ketiga orang ini tidak sadar diri sama sekali. Ini adalah wilayah Joko. Mereka mendatangi Joko untuk meminta bantuan, tapi masih cerewet dan banyak minta seperti itu. Meskipun mereka memiliki hubungan yang baik dengan Bagas, Joko tidak akan memberikan muka jika tidak dihormati. Memangnya apa yang bisa mereka lakukan? Tidak usah basa-basi, bicarakan saja secara langsung. Kalau tidak bisa, silakan pulang. Sebagai anggota tentara, Joko memiliki kepribadian yang sederhana dan kasar, dan tidak akan macam-macam. Dia akan langsung mengeluarkan perintah untuk mengusir tamu tersebut begitu tidak senang. Tuk-tuk. Peter mengulurkan tangan untuk mengetuk meja, lalu menatap Joko. Aku memerintahmu untuk keluarkan orang-orangmu dari ruangan ini. Nadanya tenang, dan bercampur dengan kepercayaan diri yang tinggi. Cak. Penjaga di belakang Joko langsung menarik pelatuk senjata api dan menatap Peter dengan ganas. Di antara semua tentara di kota Mandala, Joko memiliki status tertinggi. Siapa yang berani memerintahnya? Bahkan bisa dikatakan tidak ada yang berani mengatakan hal seperti itu kepada Joko. Jadi menurut para penjaga di belakang Joko, Peter telah melakukan kejahatan besar karena mengatakan hal seperti itu. Namun, Joko langsung berdiri saat bertemu dengan mata Peter, kemudian mengulurkan tangan dan menekan moncong senjata penjaganya.
Dari mata Peter yang tampak tenang, Joko dapat melihat pembunuhan tiada akhir beserta semacam keagungan yang tinggi. Itu benar-benar alami, seolah dibawa sejak lahir dan tidak mungkin dapat ditiru orang lain. Itu adalah semacam keagungan yang hanya bisa didapat dari posisi tinggi untuk waktu yang lama. Joko hanya dapat melihat hal seperti itu di mata atasannya. Baru pada saat ini Joko menyadari seberapa luar biasa pemuda yang tampak biasa-biasa saja di depannya ini. Peter tampak seperti orang biasa sebelumnya, tapi sebenarnya sedang menyembunyikan aura keberadaan di sekelilingnya. Ini seperti pedang panjang dengan bilah tersembunyi yang sangat tajam ketika terhunus. Pada saat yang sama, Joko merasa mata Peter terasa tidak asing baginya. Dia sepertinya pernah melihat Peter di suatu tempat. Perintah yang sama dariku tidak akan kuucapkan untuk kedua kalinya. Sekarang, cepat suruh mereka keluar. Peter menatap Joko tanpa berkedip. Joko terdiam selama beberapa detik, lalu melambaikan tangan untuk menyingkirkan semua penjaga di belakangnya. Tak lama kemudian, hanya tersisa 4 orang di ruangan tersebut, yakni Peter, Joko, Oscar, dan Damian. Peter, Joko, dan Oscar sedang duduk, sementara Damian berdiri diam di depan pintu. Joko tidak khawatir akan disakiti oleh Peter dan yang lainnya. Dia bahkan tidak tahu mengapa bisa tanpa sadar menuruti perintah Peter. Mungkin karena paksaan yang kuat dari tatapan Peter sehingga membuatnya tidak berani untuk melawan sama sekali. Bahkan hewan secara naluriah dan memiliki insting untuk menghindari bahaya. Orang-orang seperti Joko, yang kaya akan pengalaman dalam pertempuran di medan perang, sangat memahami akan hal tersebut. Setelah para penjaga pergi, Oscar memperkenalkan dirinya pada Joko. Tapi hanya menyebutkan namanya dan nama Damian. Sedangkan untuk nama Peter, masih belum waktunya untuk memberitahu Joko. Sekarang cepat bilang saja, apa maumu? Joko mengangguk, lalu bersiap untuk menurunkan teko untuk menyeduh teh. Biar aku saja. Peter mengambil teko tersebut dan menuangkan teh dengan terampil. Tuk. Setelah itu, Peter menarik tangan kirinya dan mengeluarkan 3 cangkir teh. Ketiga cangkir teh tersebut disusun dalam satu garis, yang terlihat sangat rapi. Joko sedikit mengernyit. 3 cangkir dalam satu baris, tidak berniat baik. Setelah mengernyit, Joko bergumam tanpa sadar. Gerakan Peter berhenti sejenak, dan menatap Joko dengan heran. Tak kusangka kamu mengerti upacara teh dan bahasa minum teh. Apa menurutmu aku datang untuk membawa keberuntungan? Peter bertanya balik, dan itu membuat Joko sedikit terkejut. Silakan minum tehnya. Peter terus bergerak, menuangkan 3 cangkir teh satu per satu, lalu mengambil dan meminum teh di cangkir sendiri. Joko ragu-ragu, tapi pada akhirnya juga mengambil secangkir teh, dan siap untuk minum. Namun, sebelum mulutnya menyentuh cangkir teh, kata-kata Peter membuat telapak tangannya gemetar karena terkejut. Teh berkualitas tinggi dengan harga pasar lebih dari 1,2 miliar rupiah per kilogram. Semua fasilitas militer sudah sebagus ini, ya. Peter terlihat seperti sedang bergumam, tapi juga tampaknya bertanya pada Joko. Pupil mata Joko menyusut, dan detak jantungnya terus bertambah cepat. Barang-barang ini tentu saja dikirim oleh Henry, dan Joko sendiri tidak tahu nilainya sama sekali. Hanya karena suka minum teh, sehingga dia tidak menolak barang-barang ini. Tapi siapa sangka harganya akan semahal itu. Ini semua barang yang disumbangkan oleh beberapa orang kaya di kota Mandala kepada para tentara. Aku tidak tahu sama sekali tentang nilai barangnya. Joko tidak tahu kenapa dirinya harus menjelaskan ini kepada Peter. Tapi menghadapi Peter, dia bertindak seolah berbicara sendiri di luar kendali. Usap keringatmu. Peter mengeluarkan tisu dan menyerahkannya kepada Joko. Terima kasih. Joko tanpa sadar mengulurkan tangan untuk mengambilnya, dan mengusap butir-butir keringat halus di dahinya. Namun, gerakannya tiba-tiba terpana lagi. Bukankah reaksi dia ini terlihat jelas sedang merasa bersalah?
SSTTT. Joko menarik napas dalam, dan jantungnya berdetak lebih cepat lagi. Dia akhirnya mulai benar-benar memperhatikan pemuda di depannya ini. Selama seluruh percakapan, dia benar-benar dibawa oleh alur Peter, dan aura di tubuh Peter semakin menekannya. Ini membuat hati Joko berangsur-angsur menjadi kacau dan bingung. Henry menghadiahi teh yang sangat mahal. Jika dibicarakan secara halus, maka itu disebut hadiah dari teman. Jika sebaliknya, itu jelas adalah sogokan. Lagi pula, identitasnya sungguh terlalu sensitif. Tuan Joko, jangan gugup. Para tentara sudah bekerja keras. Merupakan hal yang baik jika seseorang bersedia menyumbangkan barang-barang ini. Hanya saja ada bagian dari keluarga Nilo di kota Mandala dalam sumbangan ini, kan? Apa yang dikatakan Peter sebelumnya membuat Joko sedikit mengangguk, tapi kalimat selanjutnya langsung membuat kewaspadaan Joko meningkat. Joko bukan orang bodoh. Atau dia tidak mungkin bisa duduk di posisi ini dan memimpin begitu banyak tentara. Oleh karena itu, melalui kata-kata Peter, dia secara kasar bisa menebak niat Peter. Kalian di sini karena keluarga Nilo. Joko sedikit mengernyit, dan bertanya pada Peter. Benar. Peter tidak menyembunyikannya, tapi hanya mengangguk dan mengaku. Mendengar itu, Joko sedikit menyipitkan mata. Jika mereka adalah teman Henry, maka seharusnya Henry yang akan menghubunginya secara langsung jika ada masalah. Bahkan jika itu rekomendasi sekalipun, pasti akan Henry turun tangan secara langsung. Tapi kedatangan Peter dibawa oleh Bagas. Ini menunjukkan bahwa hubungan Peter dan keluarga Nilo tidak mungkin adalah teman. Joko meletakkan cangkir tehnya dengan yang melintas di pikirannya. Jika digabungkan dengan apa yang dikatakan Henry kepadanya baru-baru ini, Joko sudah memiliki beberapa tebakan. Kalian dari perusahaan Lipon. Joko meletakkan cangkir tehnya sekali lagi, kemudian matanya bergerak perlahan untuk menatap wajah Peter, Damian, dan Oscar satu persatu. Benar. Peter mengangguk lagi. Joko yang mendapatkan jawaban ini tiba-tiba tertawa setelah hening beberapa detik. Pantas saja Henry mengatakan bahwa perusahaan Lipon sangat agresif dan memiliki latar belakang yang baik. Ternyata memiliki relasi dengan ketentaraan. Hanya saja Joko tidak tahu dari daerah mana Oscar dan yang lainnya berasal. Tapi dia tidak peduli dan tidak tertarik untuk mengetahuinya. Bagaimanapun ini adalah kota Mandala. Dan di kota Mandala ini, Joko sebagai penjaga kota jelas memiliki status pejabat yang berada di puncak. Bisa dikatakan bahwa dia ini bagaikan penguasa kota Mandala. Dan kota Mandala adalah aulanya. Jadi, mengapa dia harus peduli dari daerah mana Oscar dan yang lainnya berasal? Silakan pulang saja. Aku tidak mau ikut campur dalam masalah apapun di kota Mandala. Kecuali keadaan benar-benar di luar kendali, barulah ketentaraan akan mengambil tindakan. Mengenai persaingan bisnis kalian, aku tidak tertarik dan tidak berhak untuk ikut campur. Joko bangkit perlahan. Kali ini perintahnya untuk mengusir tamu menjadi sangat tegas. Kamu tidak penasaran tentang siapa aku? Peter tidak bermaksud untuk bangun, tapi bertanya sambil tersenyum. Siapa kamu? Joko mengerutkan kening saat bertanya. Aku Peter. Peter menyesap teh sebelum menjawab. Peter yang mana? Joko semakin mengernyit. Dia sama sekali tidak tahu siapa itu Peter. Pernah dengar tentang Panglima Peter? Oscar masuk di tengah percakapan, dan menatap Joko dengan serius. Pak, Panglima Peter. Joko belum sempat bereaksi untuk sementara waktu. Namun, orang yang bisa mendapat jabatan sebagai Panglima jelas bukan orang yang biasa-biasa saja. Panglima Peter yang mana? Joko berdiri dengan tangan di belakang dan bertanya setelah ragu-ragu selama beberapa detik. Tentara Nasional tak tertandingi dan tak terkalahkan dalam semua pertempuran. Angkatan Darat Barat Laut, Panglima Peter. Saat Oscar mengatakan itu, mata Joko tiba-tiba terbuka lebar. Gedebuk. Setelah terdiam lebih dari 10 detik,
tubuh Joko melunak dan merosot hingga terduduk di kursi. Dia akhirnya teringat akan sosok legendaris di kalangan tentara ini. Pada saat ini, wajah Joko menjadi pucat seolah tersengat listrik. Joko boleh tidak tahu siapa Peter itu. Namun, sebagai anggota tentara, mustahil tidak tahu Panglima Peter dari Tentara Barat Laut. Itu adalah legenda. Legenda asli. Peter adalah panutan termuda dalam sejarah negara Pandora, dan telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dalam kariernya yang penuh dengan darah. Tanpa pernah kalah sama sekali. Ketika sedang berkuasa, dia menjaga 3 perbatasan dengan kekuatannya sendiri. Mengejutkan klan selatan, memblokir dinasti utara, dan melawan kekuatan luar negeri di barat. Musuh yang mendengar nama Panglima Peter akan ketakutan. Dia telah memenggal musuh yang tak terhitung jumlahnya, dengan pencapaian eksploitasi militer yang luar biasa dan termasyur. Dia memang yang termuda, tapi pencapaiannya adalah puncak kejayaan. Menurut legenda, medali Panglima Peter dapat digantung penuh di dinding. Melalui ribuan pertempuran selama hampir 10 tahun tanpa mengalami satu pun kekalahan. Dikenal sebagai dewa perang yang tak terkalahkan. Kecakapan tempurnya sangat menakutkan. Memaksimalkan kemampuan tentara seperti dewa, semua tentara di bawah komandonya ganas bagaikan harimau dan serigala. Dalam pertempuran terakhirnya, dia menyerbu dengan pasukan yang terdiri dari 1 juta orang langsung dari perbatasan untuk mendorong pergerakan musuh. Dalam pertempuran itu, dia menghancurkan kapal, dan seluruh pasukan berbaris untuk memukul mundur musuh secara serempak. Dengan kekuatannya sendiri, dia memenggal 10 panglima musuh, menggemparkan perbatasan, dan membuat musuh ketakutan. Meski pertarungan legendaris itu adalah kejadian 2 tahun yang lalu, legendanya masih beredar di kalangan tentara. Namun, setelah pertempuran itu, pria yang bagaikan dewa di hati para tentara menghilang tanpa jejak dari dunia ini. Para atasan mengatakan bahwa Panglima Peter tumbang karena kelelahan, kemudian diserang secara diam-diam oleh musuh, sehingga berceceran darah dan tewas di medan perang. Pemimpin negara secara pribadi menobatkan Panglima Peter sebagai pahlawan yang telah tewas di medan perang. Namun, para tentara tidak percaya sama sekali. Mereka tidak percaya bahwa pria yang mereka dewakan itu mati begitu saja. Dia adalah panutan yang dihormati dan merupakan seorang dewa perang. Bagaimana mungkin dewa bisa mati? Termasuk Joko. Dia juga merasa Panglima Peter pasti masih hidup. Mungkin sedang merawat luka secara diam-diam di suatu tempat. Dan untuk melindunginya, para petinggi mungkin dengan sengaja merilis berita bahwa dia telah tewas dalam pertempuran. Lagi pula, Peter terlalu menakutkan. Kemunculan Peter pasti akan memicu badai berdarah yang baru, dan akan menimbulkan ancaman besar bagi musuh. Oleh karena itu, para musuh pasti akan menggunakan segala cara untuk memusnahkan keberadaan Peter. Para petinggi ingin melindungi Peter, jadi mereka hanya bisa merilis berita bahwa Peter telah tewas. Joko selalu berpikir begitu. Saat ini, Oscar tiba-tiba menyebut Panglima Peter dari Ketentaraan Barat Laut, yang membuat jantung Joko berdebar kencang. Seolah hendak melompat keluar dari tenggorokannya. Jangan-jangan pemuda berusia 20-an di depannya ini adalah Panglima Peter. Mata Joko melebar, jantungnya berdetak lebih cepat, dan menjadi bingung untuk beberapa saat. Dia enggan dan tidak mau terima akan hal ini. Peter tetap diam sepanjang waktu, dan hanya minum teh dengan tenang. Ternyata teh kualitas tinggi ini punya rasa yang sangat enak. Sepertinya Henry tidak akan menyangka bahwa teh yang diberikannya kepada Joko akan dicicipi oleh Peter. Sedangkan Oscar tidak berbicara lagi. Dia tahu betul betapa pentingnya identitas Peter. Oleh karena itu, dia meninggalkan Joko dengan waktu yang cukup untuk menenangkan diri. Suasana di dalam ruangan menjadi hening. Setelah beberapa saat, telapak tangan Joko sedikit gemetaran saat mengangkat cangkir teh ke mulut. Tangannya masih gemetaran walau sudah coba dia kendalikan sebisa mungkin. Setelah minum teh,
Joko menggertakkan gigi lagi dan memaksa dirinya sendiri untuk tenang. Tentu saja aku tahu Panglima Peter. Tidak ada tentara di negara Pandora yang tidak kenal Panglima Peter. Tapi, apa hubungan Panglima Peter dengan kalian? Jangan-jangan kamu ingin beritahu aku kalau dia itu Panglima Peter. Dengan tatapan dingin di mata, Joko melihat dan menanyai Oscar. Setelah terdiam beberapa saat, Joko masih tidak percaya bahwa Peter adalah Panglima Peter yang legendaris itu. Siapapun tidak akan mempercayainya. Joko hanya pernah dengar tentang pencapaian legendaris Peter, tapi belum pernah bertemu dengan Peter. Dia bahkan tidak tahu nama panjang Panglima Peter. Pada saat ini, Peter beserta yang lainnya tiba-tiba datang dan memberitahu Joko bahwa pemuda berusia 20-an ini adalah Panglima Peter yang telah hilang selama lebih dari 2 tahun. Bagaimana mungkin dia percaya akan hal ini? Kamu tidak percaya? Oscar melirik Joko dan bertanya dengan lembut. Aku tidak percaya. Joko segera menggelengkan kepalanya. Namun, meskipun mulutnya mengaku tidak percaya, dia tidak bermaksud untuk mengusir Peter dan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa dia ingin Oscar memberinya bukti. Sudah lama sejak aku meninggalkan tempat ketentaraan dan memasuki kota Mandala. Sebagai utusan penjaga tentara kota Mandala, kamu masih belum menerima informasi dalam bentuk apapun. Sungguh, aku sedikit kecewa. Oscar menggelengkan kepala sambil mengambil sesuatu. Peter tidak bisa menunjukkan biodata diri, tapi tidak dengan Oscar. Ketika mendengar itu, Joko terkejut sesaat, kemudian rasa kaget muncul di matanya. Beberapa waktu lalu, dia memang pernah dengar informasi tentang seorang tokoh besar yang diam-diam datang ke kota Mandala. Namun, dengan statusnya yang sekarang masih tidak mungkin untuk mengetahui informasi rincinya. Para pendukung di baliknya juga memperingatkan untuk tidak menyelidiki apapun terkait ini. Oleh karena itu, Joko tidak pernah meminta siapapun untuk menyelidiki, tapi hanya mengingatkan Henry untuk tidak menonjolkan diri sementara ini. Mungkinkah tokoh besar itu adalah Oscar yang ada di depannya ini? Saat pemikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di dalam pena Joko, Oscar mengulurkan telapak tangan dan perlahan meletakkan sebuah dokumen biodata diri di atas meja. Kemudian, menekan dan mendorong dokumen tersebut ke hadapan Joko.